Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama Endang 8 Education dalam pembelajaran teks deskripsi. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya, dengarkan sebuah kalimat bijak yang akan Ibu sampaikan untuk kalian semuanya. Habiskanlah waktumu untuk menjelajah dunia dan berkarya. Ingat, kamu hanya menjalani masa muda ini satu kali saja. Baik anak-anak, untuk bisa menjelajah dunia, maka yang harus kalian lakukan adalah dengan banyak membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Nah anak-anak, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan ciri-ciri teks deskripsi melalui teks visual dan audio visual. Tujuan kedua adalah menjelaskan tujuan teks deskripsi melalui teks visual dan audio visual. Tujuan yang diharapkan ketiga setelah pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat menggunakan majas personifikasi, kata konkret, dan perincian dalam mendeskripsikan suatu objek melalui visual dan audio visual. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat membuat sebuah vlog untuk mendeskripsikan suatu objek melalui audio visual. Materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah ciri-ciri teks deskripsi, yang kedua tujuan teks deskripsi, yang ketiga mendeskripsikan objek melalui visual dan audio visual, yang keempat majas personifikasi, kata-kata konkret, dan perincian dalam teks deskripsi, dan yang kelima adalah membuat vlog. Anak-anak yang hebat, kita bahas dari yang pertama tentang ciri-ciri teks deskripsi. Ciri teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Dan yang keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna kata sifat atau keadaan. Sedangkan tujuan teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan objek agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Anak-anak, sekarang perhatikan contoh pada paragraf berikut. Pasar Beringharjo yang Bapak cari letaknya tak jauh lagi di depan jalan ini. Gedungnya berwarna hijau dengan jendela-jendela yang dicat kuning. Terdapat plakat besar bertuliskan Pasar Beringharjo. Di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung-payung. Nah, dari contoh tadi bisa kalian perhatikan bahwa di situ ada yang mendeskripsikan sebuah tempat yaitu Pasar Beringharjo. Perinciannya apa di situ? Yaitu yang berbunyi gedungnya berwarna hijau, kemudian jendela-jendela yang dicat kuning, lalu ada plakat besar bertuliskan Pasar Beringharjo, dan juga di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung-payung. Nah, itu adalah sebuah rincian untuk menjelaskan sebuah tempat yang namanya Pasar Beringharjo. Perhatikan contoh yang kedua. Ini namanya Mosi.
Bulunya hitam gelap dan lebat. Meski bulu dari samping wajah sampai bawah telinganya putih seperti uban, ia masih muda. Aku suka mengelusnya. Ia aktif pada malam hari, berjalan-jalan di atap rumah atau mencari cacing di tanah. Makanan kesukaannya selain cacing dan serangga adalah buah pepaya dan pisang. Nah, perhatikan dari contoh ini bahwa nama Mosi adalah nama sebuah binatang, ya, seekor binatang, dan ciri-cirinya disebutkan di situ secara terperinci. Bulunya hitam gelap dan lebat, lalu dari samping wajah sampai bawah telinga berwarna putih seperti uban. Kemudian kebiasaannya, ya, dari kebiasaannya yang aktif pada malam hari, yaitu berjalan-jalan di atap rumah, mencari cacing di tanah. Terus dari segi makanannya, yang disukai adalah cacing dan serangga, tapi buah pun boleh, yaitu buah pepaya dan pisang. Nah, itu semua adalah merupakan perincian yang merupakan salah satu ciri sebuah teks deskripsi, ya, menyebutkan ciri-ciri dari seekor mosi. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati seekor kucing pada gambar di layar berikut. Nah, coba amati baik-baik dari segi bulunya, matanya, dan juga yang lain. Nah, untuk mendeskripsikan sebuah objek seekor kucing di sini, apa saja yang bisa kalian tuliskan? Mari kita lihat pada layar berikutnya. Untuk mendeskripsikan seekor kucing, kalian bisa menyebutkan dari warna bulunya, kemudian dari karakter bulunya, lalu juga dari warna matanya, termasuk jenis apa kucing itu, bagaimana makanannya, bagaimana cara merawatnya, nah, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang bisa kalian sebutkan untuk mendeskripsikan seekor kucing. Selanjutnya, silahkan amati gambar kedua pada layar. Di sini terlihat ada bunga matahari yang banyak sekali, ya. Indah bukan salah satu ciptaan Allah ini? Nah, untuk bisa mendeskripsikan bunga matahari ini, apa saja yang harus kalian deskripsikan? Apa saja yang harus kalian sebutkan? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Untuk bisa mendeskripsikan bunga matahari, kalian bisa menyebutkan dari warna bunganya, kemudian juga bentuk kelopak bunga, warna daun, warna benang sari, dan kemungkinan juga bisa dari baunya dan sebagainya. Nah, seperti itu contoh bagaimana mendeskripsikan sebuah objek untuk dijadikan teks deskripsi sederhana. Anak-anak, perhatikan pada gambar berikutnya, yang ketiga ini. Sepertinya kalian paling sering menikmati makanan yang satu ini. Apa itu? Kentang goreng. Nah, untuk dapat mendeskripsikan sebuah kentang goreng, apa saja yang harus disebutkan? Mungkin bisa dari rasa, tekstur, warna, kemasannya di sini yang digunakan sehingga bisa menarik, dan sebagainya. Karena kita lanjutkan dengan mengamati gambar berikutnya. Kue yang satu ini rasanya sangat lekat di hati kalian, karena setiap ulang tahun sepertinya kalian paling sering menikmati itu. Nah, bagaimana kita bisa mendeskripsikan sepotong kue ini? Kita lihat pada layar berikutnya. Anak-anak, coba bandingkan kedua deskripsi berikut ini. Deskripsi yang pertama berbunyi, kue itu enak.
Kemudian deskripsi yang kedua, kue itu enak sekali, teksturnya lembut saat digigit, dan isian coklatnya akan lumer di mulutmu. Manisnya juga pas. Nah, mana yang lebih menarik untuk mencicipi kue itu dengan deskripsi yang tadi? Apakah yang pertama atau yang kedua? Nah, tentunya kalian bisa memilih mana yang paling menarik dari kedua deskripsi tadi. Anak-anak yang hebat, kata konkret dan perincian merupakan salah satu ciri yang digunakan di dalam teks deskripsi. Nah, apa itu kata konkret? Kata konkret adalah kata yang mudah diserap panca indera. Misalnya, buku, meja, rumah, dan kuda. Untuk mencapai tujuan teks deskripsi, kita harus melukiskan bagian-bagian yang penting sedetail mungkin dengan menggunakan kalimat perincian. Misalnya, jika kita melukiskan betapa indahnya laut dalam di Wakatobi, kita harus memerinci situasi di dalam laut yang indah itu selengkap-lengkapnya sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana jika dia sendiri yang sedang menyelam di Wakatobi. Apakah terumbunya yang cantik, ikan-ikannya yang beraneka ragam, atau yang lain? Anak-anak yang hebat, selain menggunakan kata konkret dan juga perincian, di dalam teks deskripsi juga biasa digunakan majas personifikasi. Perhatikan contoh berikut. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Benda mati tentu tidak bisa bergerak, namun pada kalimat ini, angin digambarkan seolah bisa hidup seperti manusia yang dapat memainkan rambut dan berputar. Contoh kedua, mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, kasurku seperti memanggil-manggilku begitu aku memasuki kamar pada siang terik itu. Ya. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Anak-anak yang hebat, setelah menyimak penjelasan mengenai unsur bahasa dalam teks deskripsi, nah sekarang saatnya ada tantangan buat kalian. Apa itu? Membuat vlog. Apa itu vlog? Vlog adalah sebuah blog di mana terdapat konten berupa video di dalamnya dan nantinya akan diunggah melalui situs kanal media sosial berupa YouTube. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Silahkan simak pada slide berikutnya. Jika kalian dapat mengakses internet, kalian dapat melakukan kegiatan tantangan ini. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, pilih salah satu objek kesukaan kalian. Kalian dapat memilih makanan, tempat, hewan, pemandangan, atau yang lain. Yang kedua, jelaskan objek tersebut dan mengapa kalian menyukainya selama 1 menit. Gunakan kalimat perincian atau majas personifikasi yang telah kalian pelajari ya. Lalu yang ketiga, cobalah aplikasi video editor yang kamu kuasai melalui ponsel atau laptopmu. Dan yang terakhir, unggah video tersebut di media sosial kalian. Jangan lupa beri catatan atau caption yang menarik. Selamat berkarya! Anak-anak hebat yang soleh dan solehah, pembelajaran hari ini tentang unsur kebahasaan dalam teks deskripsi telah selesai, maka berakhir sudah pembelajaran hari ini. Setiap karya memberi jejak, meningkatkan rasa peduli, dan menjadikan kita manusia yang berarti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian.